Anda akan mendengarkan kisah Raihan, pewaris konglomerat yang menjalani penyamaran total sebagai sopir. Tujuannya, mengungkap arogansi di akar perusahaan. Nantikan saat ia dilempari kunci mobil oleh manajer Rizky yang sombong, tanpa tahu bahwa sopir yang ia injak adalah anak tunggal CEO. Dan saksikan klimaksnya, saat CEO tiba-tiba hadir, membuat wajah sang manajer pucat pasi. Tulis solawat dan asal kota kalian di komentar. Jangan lupa subscribe. Semoga Allah limpahkan rezeki dan kebahagiaan untuk kalian semua. Amin. Pagi itu, di lobi utama Satria Tower yang megah, udara terasa dingin oleh pendingin sentral dan lantai marmernya mengkilap seperti cermin. Tempat itu adalah jantung dari Satria Group, salah satu raksasa fintech di Asia. Di sudut lobi, dekat pilar besar, berdiri seorang pria muda dengan postur tegap. Namanya Raihan Satria, usia 28 tahun. Biasanya, jam tangan yang melingkari pergelangan tangannya adalah timepiece seharga sebuah rumah, dan pakaiannya adalah setelan jas paling mahal di dunia. Namun pagi ini, ia hanya mengenakan seragam biru dongker yang murah, celana bahan hitam, dan sepatu pantofel yang terasa kaku. Sebuah jam tangan digital biasa melingkar di tangannya. Raihan adalah pewaris tunggal Satria Group, lulusan terbaik Yale. Namun, hari ini ia adalah Raihan, sopir Bapak Wira. Tugas pertamanya sebagai sopir adalah menunggu. Ia berdiri siaga, punggungnya tegak, berusaha menghapus kesan putra eksekutif yang selalu dominan. Misi penyamaran yang diberikan oleh ayahnya, Bapak Wira, sang CEO, baru saja dimulai. Tujuannya sederhana, namun keras, belajar apa artinya menjadi yang terkecil. Tepat pukul 9:04, pintu lift eksekutif berdenting. Keluar dari sana, berjalan dengan langkah tergesa-gesa, adalah Rizky Pramana. Manajer pemasaran senior itu memiliki perut yang sedikit buncit, namun ia berjalan dengan dada dibusungkan seolah karpet merah terhampar di bawah kakinya. Jasnya bermerek, dasi sutra mencolok, dan di pergelangan tangannya, sebuah jam tangan emas besar berkilauan. Rizky tampak kesal, mungkin karena rapat pagi yang buruk. Matanya yang sipit menyapu lobi dan terkunci pada Raihan. Rizky berjalan lurus, dan saat ia melewati Raihan, ia berhenti mendadak. "Hah? Sopir. Cepat ambilkan tas saya di mobil. Dasar lamban." Bentakan Rizky menggema keras di tengah keheningan lobi. Ia lalu melemparkan kunci mobilnya begitu saja. Kering. Kunci itu jatuh dan berputar beberapa kali di atas lantai keramik yang mengkilap, tepat di depan sepatu Raihan. Di hadapan puluhan staf yang lalu lalang, Raihan hanya bisa menunduk. Amarah panas mulai menjalar di dadanya, namun ia menahannya kuat-kuat. "Baik, Pak," jawab Raihan lirih. Rizky tersenyum sinis, merasa puas telah menunjukkan kekuasaannya. Ia tidak tahu bahwa pria yang baru saja ia perlakukan seperti debu itu akan menjadi orang yang menentukan nasibnya dalam beberapa bulan ke depan. Ini adalah pukulan pertama dari dunia akar rumput, dan Raihan harus menelannya. Raihan mengambil kunci itu dan segera menuju basement untuk mengambil mobil Rizky. Setelah mengantarkan tas Rizky, ia kembali ke markas Satria Group dan menunggu di basement 2, tempat mobil operasional diparkir. Udara di sana terasa berat, campuran aroma poles mobil dan sisa asap knalpot. Ini adalah kontras tajam dari kantor pribadinya yang beraroma kopi premium di lantai 50. Inilah kantor baru Raihan. Sambil menunggu Bapak Wira selesai rapat, Raihan mengingat percakapannya dengan sang ayah seminggu yang lalu di penthouse mereka yang mewah. "Raihan," suara Bapak Wira tenang namun penuh ketegasan, "kamu lulusan terbaik Yale. Teorimu sudah matang, tapi teori saja tidak cukup untuk memimpin ribuan orang." Raihan saat itu mengangguk patuh. "Aku mengerti, Ayah. Aku sudah magang di divisi keuangan dan strategi." Bapak Wira menggeleng pelan. "Itu puncak menara, Nak. Kamu sudah tahu rasanya memberi perintah. Tapi kamu belum tahu rasanya jadi akar. Kamu belum tahu bagaimana rasanya dipandang sebelah mata. Bekerja paling keras, tapi dihargai paling rendah." Wira bangkit dan berjalan ke arah jendela besar yang memperlihatkan lanskap kota Jakarta. "Perusahaan ini berdiri kokoh bukan hanya karena strategi di ruang rapat," lanjutnya. "Perusahaan ini ada karena ada sopir yang datang subuh, office boy yang memastikan kopi kita panas, dan satpam yang tidak tidur semalaman.
Kamu belum pernah merasakan jadi mereka. Raihan terdiam, mencerna kata-kata itu. Selama 3 bulan ke depan, kata Bapak Wira sambil menatap putranya lekat-lekat, kamu lepas semua fasilitasmu. Kamu akan bekerja sebagai sopir pribadiku. Di kantor, di depan semua orang, saya bukan ayahmu. Saya adalah Bapak Wira, atasanmu. Dan kamu adalah Raihan, sopir saya. Paham? Paham, Bapak Wira, jawab Raihan saat itu. Kini, duduk di dalam mobil operasional yang hening di basement, Raihan mengerti. Seragam ini adalah sebuah ujian, sekaligus sebuah lensa. Ia harus menelan ego, menahan gengsi yang sudah mendarah daging, dan yang terpenting, mengamati. Ia ingin tahu siapa saja di perusahaan ayahnya yang bekerja dengan tulus, dan siapa yang hanya pandai menjilat ke atas, namun tak ragu menginjak ke bawah. Ia tidak tahu bahwa ujian kesabaran berikutnya akan datang jauh lebih cepat dari yang ia duga. Dan lagi-lagi, itu akan datang dalam wujud Rizky Pramana. Setelah mengantar Bapak Wira ke Menara Batavia, Raihan kembali ke markas besar Satria Group. Tempat tunggunya adalah di basement 2, area parkir operasional. Ia memarkir sedan hitamnya dengan rapi dan memilih untuk berdiri siaga di samping mobil. Punggungnya tegak, tangannya terlipat rapi di belakang punggung. Ia sedang berperan sebagai sopir profesional. Sekitar 1 jam berlalu dalam keheningan yang monoton, hanya terinterupsi oleh suara mesin mobil yang sesekali masuk. Tiba-tiba, keheningan itu pecah oleh suara langkah sepatu kulit mahal yang cepat, beradu ritmis dengan lantai beton. Tok tok tok. Raihan menoleh. Dari arah lift lobi basement muncul Rizky Pramana. Manajer pemasaran itu berjalan tergesa-gesa menuju area parkir VIP di mana sebuah SUV mewah berwarna hitam mengkilap terparkir. Rizky tampak sangat kesal. Raihan yang berdiri di jalur yang akan dilewati Rizky secara refleks memberikan sedikit anggukan kepala sebagai tanda hormat, seperti yang ia lakukan pada eksekutif lain. Rizky menghentikan langkahnya tiba-tiba, tepat di depan Raihan. Ia tidak membalas anggukan itu. Sebaliknya, matanya memindai Raihan dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tatapannya dingin dan penuh penilaian. "Ya, sopir baru?" tanya Rizky, suaranya terdengar sengau dan meremehkan. "Betul, Pak. Selamat siang." "Saya Raihan," jawab Raihan sopan, mempertahankan postur profesionalnya. Rizky mendengus pelan, lalu melirik ke jam tangan emasnya dengan gerakan yang kentara. "Menghalangi jalan saja," bentak Rizky tiba-tiba, meskipun koridor di antara mereka sangat lebar dan Raihan sama sekali tidak berdiri di jalurnya. "Geser, jangan berdiri melamun di sini." Raihan sedikit terkejut dengan nada kasarnya, tetapi segera menguasai diri. Ia hanyalah bawahan. "Maaf, Pak," kata Raihan sambil mengambil 1 langkah mundur, merapat ke badan mobilnya. Rizky tampak semakin kesal melihat ketenangan Raihan. "Tempat kalian itu di ruang tunggu sopir di ujung sana," lanjut Rizky menunjuk dengan dagunya. "Jangan di sini. Bikin sempit area parkir VIP saja. Saya tidak mau lihat kamu mondar-mandir di sini lagi. Mengerti?" Itu adalah pernyataan kekuasaan yang konyol. Raihan tahu area parkir operasional memang di situ, tetapi berdebat hanya akan merusak penyamarannya. "Baik, Pak. Mengerti. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya," jawab Raihan, tetap patuh. Rizky mendengus sekali lagi. Ia lalu berjalan ke SUV mewahnya. Sebelum masuk, Rizky masih sempat melirik tajam ke arah Raihan, seolah ingin memastikan, serangga, itu sudah paham di mana tempatnya. Raihan menghela napas pelan setelah mobil itu melaju pergi. Ia mencatat dalam hatinya, bukan dengan emosi, melainkan dengan data, Rizky Pramana, manajer pemasaran. Sifat, arogan, sinis, dan memandang rendah staf kecil. Inilah penyakit yang harus ia identifikasi. Beberapa hari berlalu. Raihan mulai terbiasa dengan ritme barunya. Menunggu berjam-jam di basement, mengantar Bapak Wira, dan kembali menunggu. Ia menyerap semuanya, mencatat setiap interaksi, setiap keluhan, dan setiap tawa di antara staf kecil. Siang itu, Raihan diperintahkan menunggu di lobi utama. Ia berdiri siaga di dekat pilar besar, posturnya profesional. Lobi itu terang benderang, dipenuhi para eksekutif muda yang rapi dan suasana korporat yang mulus. Tiba-tiba,
Pintu lift terbuka dan Rizky Pramana keluar, tampak sedang memberi arahan sombong kepada beberapa staf junior dari timnya. Mata Rizky menyapu lobi dan tatapannya terkunci pada Raihan. Ia melihat sopir baru yang ditegurnya di basement, kini berdiri menganggur di lobi utama. Senyum sinis seketika terbit di wajah Rizky. "Hei, kamu?" panggil Rizky dengan suara keras, menunjuk lurus ke arah Raihan. Aktivitas di lobi sedikit terhenti. Raihan sadar dirinya menjadi pusat perhatian. Ia segera berjalan mendekat. "Ya, Bapak Rizky, ada yang bisa saya bantu?" tanya Raihan dengan nada hormat. "Kamu sopir Bapak Wira, kan?" "Yang baru itu," kata Rizky. "Bapak Wira sedang rapat. Berarti kamu sedang tidak ada kerjaan, kan?" "Saya sedang standby menunggu perintah dari Bapak Wira, Pak," jelas Raihan sopan. Rizky tertawa mengejek. "Halah, standby. Bilang saja menganggur." "Dengarkan," katanya, mendekatkan wajahnya sedikit. "Saya haus. Buatkan saya kopi." Staf junior di belakang Rizky tampak sedikit kaget. Meminta sopir CEO membuatkan kopi adalah hal yang sangat provokatif. Raihan terdiam. Ini jelas bukan tugasnya, melainkan penghinaan yang disengaja. "Maaf, Pak," kata Raihan pelan. "Saya rasa itu tugas office." "Apa?" potong Rizky, suaranya naik 1 oktav. "Kamu tuli? Saya minta kopi. Atau kamu tidak bisa membuat kopi? Mau saya ajari?" Beberapa orang di lobi mulai berbisik-bisik. Raihan tahu, jika ia menolak, penyamarannya akan rusak dan ia akan mempermalukan posisi ayahnya karena memiliki sopir yang tidak patuh. Ia memutuskan untuk mengalah demi gambaran yang lebih besar. "Baik, Bapak Rizky," kata Raihan, menahan amarah yang mendidih. "Kopi apa yang Bapak inginkan?" Rizky tersenyum penuh kemenangan. "Espresso double hot tanpa gula. Jangan terlalu panas. Antar ke ruangan saya di lantai 32. Sekarang juga. Cepat." "Baik, Pak," ulang Raihan. Rizky berbalik tertawa pelan bersama staf juniornya, lalu berjalan angkuh menuju lift eksekutif. Raihan menarik napas dalam-dalam. Ia harus menelan kopi pahit ini. Dengan secangkir kecil espresso panas di atas nampan, Raihan menggunakan lift karyawan untuk naik ke lantai 32, lantai divisi pemasaran. Koridor di sana mewah, namun Raihan merasa aneh. Seorang sopir mengantar kopi ke ruangan manajer. Pintu ruangan Rizky sedikit terbuka. Raihan mengetuk pelan. "Permisi, Pak. Ini kopinya." Rizky sedang duduk di kursi kulitnya yang besar, kaki di atas meja, berbicara keras di telepon tentang rencana liburan. Ia melirik Raihan sekilas lalu mengibaskan tangannya dengan gestur mengusir. "Taruh saja di situ, di meja kecil," bentaknya tanpa sedikit pun mengecilkan suara teleponnya. Raihan meletakkan cangkir itu dengan hati-hati, lalu berbalik dan keluar tanpa sepatah kata pun. Ketika ia kembali ke lobi utama dan mengambil posisinya, ia tidak merasa terhina. Ia justru merasa marah atas nama semua staf kecil yang mungkin setiap hari menerima perlakuan sejenis ini dari orang seperti Rizky. Ternyata, ujian dari Rizky belum selesai. 15 menit kemudian, Rizky keluar lagi dari lift, tampak terburu-buru. Ia melihat Raihan masih berdiri di tempat yang sama. "Nah, kamu lagi," katanya. Ia merogoh saku celananya dan mengeluarkan sebuah kartu parkir tamu. Ia melemparkan kartu itu ke meja resepsionis di dekat Raihan. "Tamu saya barusan pulang. Validasi parkirnya di mesin sana. Cepat, saya ada rapat lagi." Resepsionis yang berjaga sebenarnya sudah hendak mengambil kartu itu, tapi Rizky sengaja memberikannya pada Raihan. Ini jelas pekerjaan resepsionis atau paling tidak sekretaris Rizky. Raihan hanya mengangguk. "Baik, Pak." Ia mengambil kartu itu, berjalan ke mesin validasi, mengurusnya, lalu mengembalikannya kepada Rizky. Rizky mengambilnya tanpa mengucapkan terima kasih. Ia hanya menepuk-nepuk pipi Raihan dengan 2 jari. Sebuah gestur yang sangat merendahkan. "Kerja bagus. Lumayan. Kamu ada gunanya juga selain cuma jadi pajangan di lobi," kata Rizky, lalu tertawa dan melenggang pergi. Raihan mengepalkan tangannya erat-erat di dalam saku celananya. Kesabarannya diuji habis-habisan. Ia kini mengerti.
Rizky bukan sekadar sombong. Rizky adalah seorang bully. Ia menikmati rasa kuasanya dengan cara menginjak-injak orang yang ia anggap lebih rendah. Raihan kini memiliki target yang jelas. Ini bukan lagi sekadar soal belajar. Ini soal keadilan. Setelah insiden memvalidasi parkir, Raihan kembali ke posnya di dekat pilar lobi. Ia berdiri diam, namun pikirannya berkecamuk. Pelecehan kekuasaan yang dilakukan Rizky tadi adalah bentuk penegasan dominasi di depan umum. Lobi kembali sedikit lengang. Jam makan siang telah usai, dan kebanyakan karyawan sudah kembali ke meja mereka di lantai atas. Saat itulah Raihan menyadari seorang resepsionis muda yang mejanya tidak jauh dari tempat ia berdiri memandangnya dengan ragu-ragu. Resepsionis itu terlihat manis, bernama Maya. Ketika dua tamu terakhir yang duduk di sofa dipanggil oleh intercom dan bangkit menuju lift, Maya dengan cepat mengambil clipboard seolah-olah hendak memeriksa sesuatu. Ia berjalan mendekati pilar tempat Raihan berdiri, berpura-pura mengecek daftar tamu. Ia berhenti di samping Raihan dan berbicara pelan, matanya masih menatap kertas. "Mas, maaf," bisik Maya. "Tadi saya lihat yang soal Bapak Rizky." Raihan menoleh sedikit. "Ya, Mbak." Maya mengangkat wajahnya. Matanya menunjukkan rasa simpati yang tulus. Ia melirik cepat ke sekeliling lobi, memastikan tidak ada yang memperhatikan mereka. "Nama saya Maya. Mas, saya cuma mau bilang, Mas yang sabar ya. Bapak Rizky itu memang begitu orangnya," kata Maya. "Begitu bagaimana, Mbak?" tanya Raihan pelan, memancing informasi. Maya bergidik sedikit. Dia itu sombongnya minta ampun. Apalagi sama kita-kita. Staf kecil. Sopir, office boy, resepsionis, satpam. Pokoknya kalau ada salah sedikit saja, habis kita dimaki-maki. Maya merendahkan suaranya lagi. "Mas ini kan sopir barunya Bapak Wira, ya? Bapak Rizky itu mungkin sengaja cari muka sekaligus tes Mas. Dia itu paling senang kalau bisa nyuruh-nyuruh orang yang bukan di bawah divisinya, apalagi orang yang kerja langsung untuk CEO." Maya lalu mengingat sesuatu yang kelam. "Dulu ada office boy baru, Mas. Masih muda banget. Salah kasih gula di kopi Bapak Rizky. Cuma salah gula, Mas." Bapak Rizky menyiram kopi panas itu ke lantai di depan lift, terus memaki anak itu sampai nangis. Bilang dia bodoh, tidak becus, tidak pantas kerja di sini. Besoknya anak itu langsung mengundurkan diri. Darah Raihan mendidih mendengarnya. Perlakuan semacam itu benar-benar tidak bisa diterima di perusahaan ayahnya. "Jadi, Mas, hati-hati saja," kata Maya tulus. "Orangnya pendendam. Pokoknya sabar-sabar saja, ya, Mas." Raihan tersentuh oleh kebaikan hati Maya. Di tengah lingkungan yang mungkin penuh dengan orang-orang seperti Rizky, ternyata masih ada berlian seperti Maya. "Terima kasih banyak atas informasinya, Mbak Maya. Saya jadi lebih paham sekarang," jawab Raihan dengan nada penuh penghargaan. Peringatan Maya bukan hanya sekadar informasi. Itu adalah konfirmasi. Perilaku Rizky bukanlah insiden tunggal. Itu adalah sebuah pola, sebuah penyakit kronis yang dibiarkan menggerogoti moral perusahaan dari dalam. Raihan kini tahu bahwa Rizky adalah duri dalam daging yang harus dicabut. Langit Jakarta sudah berubah menjadi kelam, dihiasi jutaan kerlip lampu kota yang tak pernah tidur. Raihan baru saja memarkir sedan operasionalnya di basement mewah penthouse ayahnya. Setelah mengantar Bapak Wira pulang, ia biasanya akan langsung berpamitan dan pergi ke apartemen sederhana yang disediakan perusahaan untuknya. Namun malam ini, saat ia membukakan pintu untuk Bapak Wira di lobi private penthouse, ayahnya memberikan isyarat lain. "Ikut ayah ke atas sebentar, Raihan," kata Bapak Wira dengan suara pelan, beralih dari mode CEO ke mode ayah. "Kita perlu bicara." Mereka naik menggunakan lift pribadi yang hening. Raihan berdiri di belakang Bapak Wira, memandangi pantulan dirinya di dinding cermin lift. Seorang pria muda berseragam sopir biru dongker yang sedikit kusut setelah seharian bekerja, berdiri di samping pria paling berkuasa di perusahaan. Kontras itu terasa sangat nyata. Setibanya di ruang kerja pribadi yang luas, didominasi oleh rak buku kayu gelap dan meja besar yang menghadap langsung ke pemandangan kota, Bapak Wira duduk di sofa kulit yang nyaman. "Duduk, Raihan. Kamu bukan sopir saya sekarang.
kata Bapak Wira sambil tersenyum tipis. Raihan akhirnya menghela napas, melepaskan ketegangan profesional yang ia tahan seharian. Ia duduk di seberang ayahnya. Setelah menyesap teh, Bapak Wira menatap Raihan lekat-lekat. Jadi, bagaimana penyamaranmu, nak? Bagaimana rasanya dunia dari kursi depan? Raihan terdiam sejenak, mengumpulkan pikirannya. Ia tidak ingin terdengar mengeluh. Ia ingin menyampaikan laporan, sebuah analisis. Berat, ya? Raihan memulai dengan jujur. Bukan berat karena pekerjaannya. Menyetir dan menunggu itu mudah. Yang berat adalah bagaimana orang-orang memandang. Aku baru menyadari, lanjut Raihan, bahwa seragam sopir ini, di mata sebagian orang ini seperti jubah tembus pandang. Mereka melihatku, tapi mereka tidak benar-benar melihatku. Aku hanya dianggap sebagai fungsi. Tangan untuk membukakan pintu, sepasang kaki untuk menginjak pedal gas. Raihan tidak menyebut nama Rizky, namun ia menyampaikan inti laporannya. Ada manajer senior, ya, yang sepertinya mendapatkan kepuasan pribadi dari memerintah staf di luar divisinya. Menyuruhku membuatkan kopi, memvalidasi parkir tamunya. Hal-hal sepele, tapi dilakukan dengan cara yang sangat merendahkan di depan umum. Mata Bapak Wira sedikit menajam mendengarnya, tapi ia tetap diam. Aku melihat bagaimana manajer-manajer level menengah berbicara kepada satpam, atau bagaimana mereka membentak office boy karena kesalahan kecil, tambah Raihan. Seolah-olah mereka yang berada di level staf pendukung itu bukan manusia yang setara. Aku marah. Yah, ternyata nilai saling menghargai itu hanya ada di lantai atas. Di lantai basement, ceritanya sangat berbeda. Bapak Wira meletakkan cangkir tehnya. Ia bangkit dan berjalan ke jendela, membelakangi Raihan, menatap lampu-lampu kota yang berkelip. Ayah tahu, kata Bapak Wira pelan. Ia meralat, ayah menduga. Perusahaan ini sudah terlalu besar. Raihan, ayah tidak bisa berada di setiap sudut. Ayah dikelilingi oleh laporan-laporan bagus, grafik penjualan yang naik, dan para direktur yang selalu bilang, semua beres, Pak. Tapi ayah tahu, di setiap struktur yang besar pasti ada pembusukan kecil yang dimulai dari bawah. Jelas Bapak Wira. Ia berbalik menghadap putranya. Wajahnya tampak lelah, namun bijak. Itulah mengapa ayah mengirimmu ke sana. Nak, ayah bisa saja memasang CCTV di setiap sudut atau menyewa auditor eksternal. Tapi mereka hanya akan menemukan kesalahan prosedur. Mereka tidak akan pernah menemukan penyakit di hati, ucapnya. Bapak Wira berjalan kembali dan duduk di depan Raihan. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan. Pemimpin sejati harus tahu rasanya jadi yang terkecil, kata Bapak Wira, mengulang nasihatnya. Kamu harus merasakannya sendiri. Kamu harus tahu bagaimana rasanya ditatap dengan hina. Kamu harus tahu bagaimana rasanya diperintah seenaknya dan kamu tidak punya pilihan selain berkata, "Baik, Pak." Kamu harus merasakan bagaimana rasanya saat harga dirimu diinjak-injak di depan umum. Raihan mengangguk. Ia merasakan validasi dalam kata-kata ayahnya. Ia tidak sendirian dalam amarahnya terhadap ketidakadilan yang ia lihat. Ayahnya tidak buta, hanya saja dia terlalu tinggi di menara. Sekarang kamu sudah punya datanya, Raihan. Kamu sudah punya perasaannya. Kamu sudah tahu siapa yang bekerja dengan hati, dan siapa yang merusak moral perusahaan. Apa yang akan kamu lakukan? Tanya Bapak Wira. Rizky Pramana, manajer pemasaran, adalah racunnya, jawab Raihan tegas. Perilakunya bukan insiden, itu adalah pola. Aku akan memastikan orang seperti dia tidak punya tempat di perusahaan yang ayah bangun. Bapak Wira tersenyum tipis, sebuah kilatan bangga terlihat di matanya. Bagus. Kita Allah uji kesabaranmu, dan kamu lulus. Sekarang, mari kita lihat bagaimana kamu akan menangani keadilan. Malam itu, Raihan meninggalkan penthouse dengan tujuan yang lebih kuat. Ia telah menyelesaikan fase observasi. Fase selanjutnya adalah konfrontasi. Keesokan harinya, suasana di lobi utama Satria Tower terasa tegang bagi Raihan. Ini adalah hari terakhir penyamarannya, meskipun tidak ada seorang pun, termasuk Rizky, yang mengetahuinya. Raihan berdiri di dekat pilar, mengenakan seragam sopir yang sama, namun dengan aura yang berbeda. Pagi itu,
Rizky Pramana sedang berada di puncak kesombongannya. Ia baru saja menandatangani kontrak besar dan merasa dirinya tak tersentuh. Ia melangkah keluar dari lift, ditemani oleh 2 staf senior yang tertawa kawan atas leluconnya. Rizky melihat Raihan dan senyum sinisnya kembali terbit. Ia berjalan langsung menuju ke arah Raihan, kali ini dengan niat untuk pamer kekuasaan di depan stafnya. "Hei, sopir," panggil Rizky dengan lantang, memastikan semua orang di lobi mendengarnya. Raihan berjalan mendekat. "Ya, Bapak Rizky. Besok saya ada penerbangan pagi ke Singapura. Jangan lupa bersihkan Alphard saya sampai mengkilap seperti cermin. Dan jangan coba-coba terlambat, ya?" Perintah Rizky, lalu tiba-tiba ia menurunkan nada suaranya menjadi bisikan sinis yang dapat didengar oleh stafnya. "Saya tidak mau nanti jam 6 pagi sudah harus membentak sopir Allah tahu diri seperti kamu ini." Rizky lalu menghela napas, berpura-pura kasihan. Ia mengeluarkan selembar uang 50 ribuan dari dompetnya dan menjatuhkannya ke lantai, bukan menyerahkannya. "Nih," katanya merendahkan. "Ambil. Buat beli rokok. Terima kasih untuk kopi kemarin, ya, office boy dadakan." Staf senior di belakang Rizky terkekeh. Raihan menatap uang itu di lantai, lalu menatap lurus ke mata Rizky. Inilah momennya. Alih-alih menunduk, Raihan melakukan hal yang paling tidak terduga. Ia melangkah maju 1 langkah, matanya yang tajam menembus arogansi Rizky. "Maaf, Bapak Rizky," kata Raihan, suaranya tenang namun mengandung kekuatan yang tidak pernah didengar Rizky sebelumnya. "Saya tidak bisa menerima uang Anda. Dan saya tidak akan membersihkan mobil Anda besok pagi." Wajah Rizky langsung membeku. Kekahannya hilang. Seluruh lobi mendadak hening. "Apa? Kamu sedang bicara dengan siapa?" bentak Rizky, amarahnya meledak karena dipermalukan di depan stafnya. "Saya pecat kamu sekarang juga. Kamu tidak tahu diri." "Anda tidak bisa memecat saya, Bapak Rizky," balas Raihan dengan nada yang sama dinginnya. "Karena Anda bukan atasan saya." Rizky terdiam. Ia hendak membuka mulut untuk melontarkan makian lain, ketika tiba-tiba denting lift eksekutif kembali berbunyi. Pintu lift terbuka. Berjalan keluar, ditemani 2 direktur utama, adalah Bapak Wira, sang CEO Satria Group. Bapak Wira, yang biasanya selalu berjalan lurus ke ruangannya, kali ini berhenti. Matanya tertuju lurus pada kerumunan kecil di depan pilar. Ia melihat putranya berdiri dalam seragam sopir, dan ia melihat Rizky Pramana yang terlihat marah besar. "Ada apa ini, Rizky?" tanya Bapak Wira, suaranya pelan, namun mampu menghentikan napas semua orang di lobi. Wajah Rizky seketika pucat. Kepalanya yang penuh dengan arogansi langsung kosong. Wajah Rizky Pramana berubah menjadi putih pucat, bahkan lebih pucat daripada lantai marmer yang ia injak. Ia tidak menyangka Bapak Wira akan tiba di lobi pada saat itu. Rizky yang tadinya berteriak penuh kuasa, kini tergagap. "Bapak Wira, selamat pagi, Pak." "Tidak ada apa-apa, Pak. Hanya sopir baru ini, Pak. Dia tidak tahu diri. Saya hanya sedang menegur dia karena dia menolak perintah saya." Bapak Wira mengalihkan pandangannya dari Rizky ke Raihan, lalu kembali ke Rizky. "Menolak perintah?" tanya Bapak Wira. Ia lalu menoleh ke Raihan. "Raihan, apa yang terjadi?" Raihan melangkah maju. Dalam seragam sopir yang lusuh, ia berdiri tegak, memancarkan wibawa yang jauh melampaui Rizky yang kini gemetaran. "Bapak Wira," lapor Raihan dengan suara profesional yang datar, "saya menolak perintah Bapak Rizky karena perintah itu adalah meminta saya melakukan tugas yang bukan tanggung jawab saya. Ini bukan insiden tunggal. Sejak hari pertama penugasan saya, Bapak Rizky telah berulang kali menggunakan posisinya untuk melecehkan dan merendahkan staf kecil, termasuk saya, dan meminta saya melakukan tugas pribadi seperti membuatkan kopi dan memvalidasi parkir tamu di depan umum." Rizky panik. Ia segera memotong. "Bohong, Pak. Dia sopir baru. Dia mencoba memfitnah saya. Saya manajer senior, Pak." Bapak Wira mengangkat tangannya, menghentikan Rizky. Seluruh lobi kini menjadi saksi bisu dari drama yang tak terduga ini. Bapak Wira menatap Rizky dengan kekecewaan yang mendalam. "Rizky," kata Bapak Wira, suaranya mengandung nada yang sangat berbahaya.
Kamu menanyakan siapa yang kamu hadapi. Bapak Wira berjalan mendekati Raihan, lalu menepuk pundak putranya dengan bangga. 2 bulan yang lalu, saya memberikan tantangan kepada putra saya, yang seharusnya mengambil posisi di Dewan Direksi bulan depan. Jelas Bapak Wira, suaranya lantang, ditujukan kepada seluruh lobi. Saya memintanya untuk turun, menjadi sopir, menjadi akar perusahaan, agar ia tahu bagaimana rasanya ditindak.